Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Jaini Ratnandi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Aceh Barat Daya dari SD 6 Lembah Sabil. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan teman sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Nasruddin. Saya sebagai guru olahraga di SD Negeri 6 Lembah Sabil, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nas, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Jai. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-supervisi. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Pak Nas lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi kali ini adalah mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Kenapa hari ini melakukan percakapan supervisi? Tujuannya sebagai persiapan awal sebelum nanti kita akan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan juga lebih percaya diri, sehingga nanti akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Pak Mas. Baik, oke. Adapun ada beberapa pertanyaan nanti yang saya ajukan kepada Pak Mas. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai, apa Bapak bisa jelaskan? Kalau untuk tujuan pembelajaran, saya siswa dapat melakukan gerak, berjalan, berlari dengan teknik yang benar. Habis itu siswa dapat melakukan gerak melompat dan meloncat dengan teknik yang benar. Gitu Pak. Berarti untuk tujuan pembelajaran dari Pak Nas nantinya adalah seperti yang Bapak sebutkan tadi, siswa dapat melakukan gerakan berjalan dan berlari dengan teknik yang benar. Kemudian dapat melakukan gerakan melompat dan meloncat dengan teknik yang benar. Baik. Kemudian dengan area pengembangan yang nanti Bapak Mas capai, kira-kira apa area pengembangan? Kalau untuk area pengembangannya Pak, mungkin ada 4 yang saya ambil. Yang pertama tentang keterampilan motorik. Habis itu yang kedua kesadaran tubuh, yang ketiga kebugaran fisik, yang keempat pengembangan sosial dan emosional. Itu Pak. Berarti Bapak menggunakan 4 area pengembangan ya. Kemudian area pengembangannya seperti keterampilan motorik, kesadaran tubuh, kebugaran fisik, dan pengembangan sosial emosional. Kemudian saya ingin mendengar sedikit tentang rencana yang ingin Pak Nas terapkan nanti dalam kelas. Seperti apa strateginya nanti, seperti apa, bisa diceritakan Pak Nas? Kalau untuk strategi Pak, mungkin saya nanti akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Nanti pembelajaran diferensiasi tersebut diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan siswanya. Selain kemampuannya juga dilihat dari keaktifan siswa, seperti itu Pak. Jadi strategi yang diterapkan nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Dan Bapak akan mengintegrasikan dengan persiapan siswa sesuai dengan pembelajaran kemampuan siswa, sesuai dengan pembelajaran sosial emosional ya. Kemudian kira-kira model pembelajaran seperti apa, Pak Nas, bisa diceritakan? Kalau untuk model pembelajaran di sini saya menggunakan model direct instruction, di mana dengan memberikan instruksi
dan demonstrasi yang jelas tentang teknik gerak lokomotor. Saya memberikan instruksi kepada siswa dan instruksi berlatih gerakan tersebut di bawah bimbingan saya. Baik. Jadi untuk modelnya Pak Nas menggunakan model Truk-Pion. Ya. Kemudian nanti ada melakukan demonstrasi atau teknik yang gerakan mengikuti itu. Seperti dapat instruksi dari Pak Nas dulu ya. Sudah saya lihat. Baru mereka lakukan. Kemudian media yang Bapak gunakan seperti apa? Untuk media saya untuk kira-kira kalau untuk media saya nanti akan berpedoman pada buku aktif berolahraga yang dari pemerintah. Itu ada juga laptop, kemudian LCD proyektor, dan yang utama adalah koneksi internet. Selain itu juga nanti saya siapkan LKPD, kemudian di mana LKPD itu nanti saya buat sendiri sesuai dengan peserta didiknya Pak. Jadi misalnya saya download, nanti saya lihat oh ini sesuai, atau tidak. Kalau tidak nanti saya ubah sedikit, nanti yang jadi ya kombinasikan seperti itulah. Iya. Berarti Bapak akan menggunakan adanya Infokus, kemudian laptop, kemudian juga buku apa namanya tadi yang dari pemerintah itu ya. Kemudian juga ada LKPD ya. Kira-kira kapan pada hari apa untuk mau dilaksanakan pelaksanaan? Kalau pelaksanaannya saya kira sesuai dengan jadwal PJOK ya Pak. Di mana PJOK kelas 6 itu nanti hari Senin jam pertama. Jadi Pak Nas akan melakukan pembelajaran pada hari Senin. Tapi kalau hari Senin itu tanggal 5 Agustus ya Pak? Ya. Tahun ini ya. Kemudian akan melakukan jam pertama. Bapak melakukan pembelajaran, saya akan datang nanti ke kelas dan kemudian saya akan melakukan supervisi kelas. Nah, saya di situ nanti akan melihat dan mengamati serta mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas Bapak. Nah, begitu ya Pak. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan supervisi, saya melakukan kegiatan pasca observasi. Juga sebelum kita akhiri, apakah Bapak yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Sebenarnya dari percakapan ini tadi Pak, yang saya dapatkan itu saya sudah mendapat gambaran bagaimana nanti ketika saya melakukan pelaksanaannya, pembelajaran di kelas, kemudian apa-apa saja yang perlu saya persiapkan, kemudian saya mengkondisikan peserta didik baik di dalam kelas maupun saat melakukan praktek di lapangan seperti itu, biar supaya lebih matang proses belajar kita. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Nanti sampai ketemu di hari Senin pada saat kegiatan supervisi kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.